Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Miranti Wulan Oktavia dengan NIM 20212308 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep 5Q dari laboratorium yang ingin saya dirikan di masa depan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang quality planning, di mana visi dari laboratorium saya nanti adalah menjadi laboratorium rujukan yang unggul, terpercaya, dan berstandar internasional dalam bidang pengujian serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan industri. Kemudian untuk misinya, yang pertama, menyediakan layanan pemeriksaan yang akurat, tepat waktu, dan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung keputusan klinis yang cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program Continuous Professional Development atau CPD. Kemudian yang ketiga, mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan melalui penerapan sistem K3, laboratorium, dan manajemen limbah yang baik. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi Laboratory Information System atau LIS untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Kemudian yang terakhir yang kelima, mengembangkan inovasi dan penelitian di bidang laboratorium kesehatan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, rumah sakit, dan institusi penelitian. Kemudian kebijakan mutu yang akan saya berikan di laboratorium saya nanti, yang pertama adalah menyediakan layanan pemeriksaan laboratorium yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya sesuai dengan standar profesi, regulasi Kementerian Kesehatan, serta persyaratan akreditasi ISO 15189. Kemudian menjamin kepuasan pelanggan dengan mengutamakan mutu hasil, kecepatan layanan, keselamatan pasien, serta komunikasi yang transparan. Yang kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan program Continuous Professional Development atau CPD. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dengan melakukan audit, evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan di seluruh aspek pelayanan laboratorium. Kemudian yang kelima, menegakkan budaya keselamatan kerja atau K3 dan pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan limbah laboratorium yang sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, keseluruhan data, serta integrasi dan sistem pelayanan kesehatan. Sasaran mutu saya di sini saya menggunakan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Sasaran mutu saya di sini yang pertama adalah tingkat ketepatan hasil uji saya lebih dari 98% per bulan. TAT pemeriksaan hematologi kurang dari 2 jam pada lebih dari 95% sampel. Lalu kepuasan pelanggan lebih dari 90% dari survei triwulan. Kemudian 0% insiden K3 yang menimbulkan kecelakaan serius tiap bulannya. Lalu keseluruhan staf ikut lebih dari 2 kali pelatihan mutu per tahunnya, di mana untuk mencapai sasaran mutu tersebut saya menggunakan metode SMART yang sudah tertera dalam tabel ini. Kemudian yang kedua ada quality research. Yang pertama berisi tentang sumber daya manusia. Laboratorium yang ingin saya dirikan akan didukung oleh tenaga analis kesehatan yang sudah bersertifikat. Kemudian ada dokter penanggung jawab serta staf administrasi dan IT. Kompetensi SDM dijaga melalui pelatihan rutin, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar selalu mengikuti standar terbaru. Kemudian yang kedua ada organisasi. Struktur organisasi yang akan saya dirikan di laboratorium saya kelak akan disusun dengan jelas, terdiri dari kepala laboratorium, manajer mutu, supervisor teknis, serta analis. Setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab terdefinisi dengan komunikasi internal terjaga melalui rapat dan evaluasi berkala. Kemudian yang ketiga ada sarana dan prasarana. Laboratorium saya kelak akan dilengkapi oleh ruang kerja sesuai standar biosafety, peralatan modern dengan kalibrasi rutin, serta sistem informasi laboratorium atau LIS untuk efisiensi dan transparansi. Aspek K3 dijaga dengan APD lengkap, fasilitas biosafety kabinet, serta sistem pengelolaan limbah medis yang aman.
Kemudian yang ketiga ada quality practice. Fokus dari quality practice ini adalah menjalankan seluruh aktivitas laboratorium sesuai standar. Yang pertama ada sistem. Dibentuknya sistem untuk menyusun, mengatur, dan menjaga kerangka besar supaya semua kegiatan laboratorium punya aturan main yang jelas. Berikut isi dari sistem. Yang pertama ada sistem manajemen dokumen, kemudian yang kedua ada sistem informasi laboratorium atau LIS, kemudian yang ketiga ada sistem K3 laboratorium, kemudian yang terakhir sistem pemeliharaan alat. Selanjutnya ada prosedur. Di prosedur ini, tugasnya melaksanakan secara teknis apa yang sudah ditetapkan di sistem. Jadi, di prosedur itu isinya harus ngapain aja sih secara operasional, misalnya langkah-langkah pengambilan sampel, pemeriksaan, sampai pelaporan hasil yang harus dikerjakan selama melakukan pemeriksaan tersebut. Prosedur yang harus dilaksanakan yakni ada pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Kemudian ada evaluasi hasil dan sasaran mutu. Secara rutin, bulan atau triwulan, saya akan membandingkan hasil pemeriksaan dengan target mutu yang sudah ditetapkan. Misalnya, tingkat ketepatan itu harus lebih dari 98%, turnaround time-nya harus kurang dari 2 jam, dan kepuasan pelanggannya harus lebih dari 90%. Kalau target tersebut tidak tercapai, maka saya akan melakukan analisis penyebab, misalnya apakah reagennya sering habis, atau alatnya sering error, atau SDM-nya malah yang kurang terlatih. Dari hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan mutu laboratorium saya kelak. Lalu kemudian ada evaluasi kelompok pelanggan. Saya akan mendengarkan masukan dari dokter, pasien, atau mitra rumah sakit lewat survei kepuasan. Lalu saya akan mengidentifikasi kebutuhan tiap kelompok pelanggannya itu apa. Semisal, dokter butuh hasil yang cepat, lalu pasien butuh komunikasi yang jelas, sedangkan manajemen laboratorium saya butuh laporan yang terintegrasi. Dari evaluasi ini, lab bisa menyesuaikan layanan agar lebih tepat sasaran. Lalu ada quality assurance. Yang pertama ada audit mutu. Untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen mutu laboratorium itu berjalan sesuai standar atau tidak, diperlukan namanya audit. Audit ini terbagi menjadi dua, ada audit internal dan audit eksternal. Yang pertama ada audit internal dulu, dilakukan oleh tim mutu laboratorium sendiri, lalu jadwalnya biasanya 1-2 kali setahun, lalu fokusnya kepatuhan staf terhadap SOP, penggunaan formulir atau dokumen mutu, ketepatan pelaksanaan prosedur, serta kelengkapan rekaman atau record. Hasilnya daftar temuan atau ketidaksesuaian observasi atau hasil perbaikan. Tindak lanjutnya bisa di corrective action atau memperbaiki masalah, dan preventive action atau mencegah masalah berulang. Kemudian yang kedua, audit eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi atau regulator, misalnya KAN, Kemenkes atau ISO, lalu jadwal sesuai regulasi, misalnya tiap 3 tahun untuk akreditasi. Lalu fokusnya itu untuk apakah sistem mutu laboratorium tersebut memenuhi standar nasional atau internasional. Lalu hasil laporan akreditasi berupa status lulus atau tidak lulus dan catatan perbaikan. Lalu tindak lanjutnya, laboratoriumnya wajib menindaklanjuti rekomendasi agar standar mutu tetap terjaga. Kemudian yang kedua ada survei pelanggan, yakni survei pelanggan yakni cara untuk mengukur kepuasan dan kebutuhan pengguna layanan laboratorium seperti dokter, pasien, tenaga medis, atau rumah sakit. Pelaksanaannya, jadwal biasanya triwulan atau semester, metodenya kuesioner, online atau offline, wawancara singkat, atau kotak saran. Respondennya bisa dokter, pengirim sampel, pasien, perawat, manajemen rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian aspek yang dinilai, yakni kecepatan layanan atau turnaround time, keakuratan dan kejelasan hasil, kemudahan akses informasi misalnya melalui LIS, keramahan dan profesionalisme staf, transparansi biaya, dan kemudahan prosedur administrasi. Lalu ada quality assurance, yakni analisis hasil, Kemudian ada quality assurance. Ini yang pertama ada analisis hasil.
Yang pertama, data survei dihitung dalam bentuk persentase kepuasan dibandingkan dengan target mutu. Misalnya kepuasannya tadi lebih dari 90%. Lalu hasilnya akan dilaporkan dalam rapat mutu. Lalu yang kedua, ada tindak lanjutnya. Jika ada aspek dengan skor rendah, buat program perbaikan. Misalkan jika pasien mengeluh hasil keluarnya lama, selanjutnya akan dilakukan evaluasi alur LIS atau tambahan staff shift sore. Lalu jika dokter merasa laporan hasil kurang jelas, maka akan dilakukan revisi format laporan agar lebih mudah dipahami. Lalu ada quality improvement. Quality improvement ini tujuannya untuk mengatasi masalah mutu yang ditemukan baik dari QC, QA, audit, atau survei pelanggan untuk mencegah agar tidak terulang kembali. Tindakan koreksi atau corrective action merupakan hal pertama yang dilakukan. Tahapannya atau step-stepnya adalah dijalankan setelah ditemukan masalah atau ketidaksesuaian. Contohnya, jika hasil uji salah karena reagen kadaluarsa, koreksinya adalah menggunakan reagen atau melatih staf agar lebih teliti dalam pengecekan tanggal kadaluarsa. Lalu fokusnya adalah untuk menghilangkan penyebab masalah yang sudah terjadi tadi. Kemudian ada tindak pencegahan atau preventive action, yang dimana dilakukan untuk mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Contohnya, membuat checklist pemeriksaan rutin alat, pemeriksaan berkala staf sebelum ada error. Yang kedua ada tindak pencegahan atau preventive action. Ini dilakukan untuk mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti, misal checklist pemeriksaan rutin alat, pelatihan berkala staf sebelum ada error, menyiapkan stok reagen cadangan sebelum stoknya tersebut habis. Fokusnya di sini adalah mengurangi resiko masalah di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.